Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Waade malam ini akan ngegerebek salah satu komunitas escort di Kota Bandung, tepatnya di daerah TKI Kopo. Apa namanya dan gimana keseruannya, ikutin terus di channel Waade Official. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Come on. Open the lens. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Ketemu lagi di channelnya Waade Official. Kebetulan hari ini Waade ketemu dengan sobat Waade yang sudah lama tidak berjumpa, dan alhamdulillah bisa berjumpa di tempat makonya beliau, tempat kumpulnya sahabat-sahabat relawan kemanusiaan yang berada di wilayah Kopo TKI. Kebetulan di samping Waade ada Kang Ervan, ada Kang Kelvin, dan juga Kang Wildan. Nah, sebelum bincang-bincang dengan teman-teman Waade, kita kenalan dulu. Apa kabar Kang Ervan? Sehat. Baik, Kang Haji. Alhamdulillah. Kang Kelvin sehat, Kang Kelvin? Kang Wildan sehat, Kang Wildan? Nah, beliau-beliau ini sangat luar biasa, sobat-sobat Haji. Beliau ini adalah salah satu ibaratnya pejuang kemanusiaan yang ada di Kota Bandung, khususnya di wilayah Kopo dan sekitarnya. Kadang Wahaji gini merasakan sangat terbantu dengan adanya rekan-rekan dari tim Eskor ini, dan sangat bermanfaat buat juga teman-teman di luar rescue residivis, unit-unit ambulan yang pernah merasakan di Eskor oleh unitnya dari Balat TKI ya. Betul. Balat TKI. Kang Ervan, boleh nanya, sebetulnya sih perkenalan sudah ya, Kang Ervan. Nah, sebetulnya nama Eskor ini, Kang, nama Eskor ini tuh namanya apa? Maksudnya tuh komunitas, apa pangguyuban, atau cuman sebatas tongkrongan biasa? Sampai terbentuknya namanya Balat TKI ini, asal muasalnya seperti apa sih, Kang? Mungkin bisa diterangkan ke sobat-sobat Waade. Siap. Perkenalkan, nama saya Arfan. Saya di sini mungkin dituakan di Balat TKI Bandung. Tapi udah ngorak kene ya. Betul. Ngorak kene tapi dikolotkeun tah. Ieu luar biasa. Biasanya kalau yang muda dikolotkeun, biasa nama pengalamannya luar biasa. Jadi panutan buat teman-teman yang lain. Jadi gimana Kang Evan? Ya, jadi Balat TKI ini sebenarnya bisa disebut keluarga. Karena kita itu awalnya itu dibentuk dari lamun cek Sunda nama Akamsi, anak kampung sini. Oh, nya. Jadi kita itu asalnya itu berempat. Ada Kang Wildan, ada Kang Hans, ada Kang Nandang, sama Kang Ucok. Sama Kang Rian, berlima. Oh, berlima. Betul. Berarti itu tuh salah satu pendiri awalnya ya Kang ya? Pencetusnya itu beliau. Oh. Jadi beliau itu
suka diem di sini, ibaratnya mencari nafkah, atau misalkan mereka nongkrong-nongkrong di sini. Nah, mereka memutuskan jadilah Bala TKI ini. Kenapa bisa disebut namanya Bala TKI? Ya. Karena muncik Sunda makanya air balatenya balat. Saudara dulurnya dulur. TKI itu karena kita berdomisili di sini. Di TKI. Awalnya cuma berlima. Nah, dengan apa namanya perkembangan dan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, kita itu berkembang, Kang Haji. Betul. Berkembang. Yang tadinya berlima, kita jadi bertambah, dan sekarang ya alhamdulillah kita ada beberapa puluh dan mungkin ratus orang di sini mungkin yang terdiri dari roda 2 dan roda 4, Kang Haji. Jadi eskor di Bala TKI itu terbagi 2 juga ya, Kang Irfan. Ada yang roda 4, ada yang roda 2. Tapi tetap di bawah satu naungan Bala TKI. Terus? Ya, karena kita kan gini, kalau misalkan dipisahkan, ya. Kalau keluarga itu kalau terpisah jadi nggak enak, Kang Haji. Ya, betul. Laras. Nah, makanya kita tidak pernah memisahkan apapun itu, apa namanya, alat penghubung kita seperti WAG, karena kita nggak pernah pisahkan, kita samakan. Teman-teman R2 dan R4 itu kita samakan, tidak ada pemisah, karena kan komunikasi itu kalau terpisah akan beda, mau ditafsir, Kang Haji. Ya, betul. Ya seperti itu mungkin kalau dari Bala TKI itu awal mulanya itu ya berdirinya ya tahun 2019, Kang Haji. 2019 berarti udah lama banget ya. 2019 tanggal 28 April 2019. Dari mulai yang 5 orang ini. Belum. Kalau dari 5 itu mungkin dari tahun 2017. 2017. Kita mendeklarasikannya itu tanggal 28 April 2019. Itu ada 30 awalnya. Wah, luar biasa. Eleh resi ge euy. Resi mah mimiti ngabentuk ge ngan ukur 10 sobat residipis. Jadi dulu tuh kami cuma 10 loh, 10. Cuman Wahaji tuh karena kondisinya apa namanya tuh dulu kan independen ya. Maksudnya tuh mencetuskan sahabat itu baru-baru aja di bulan November. Nah, jadi untuk Bala TKI ini tuh sangat luar biasa. Awal muasalnya aja anggotanya udah 30. Berarti kan Kang antusias jiwa relawan atau jiwa kemanusiaannya itu sangat besar ya waktu itu ya Kang ya. Karena gini Kang Haji, karena kan di sini kita kan notabene itu kan hidup di jalan, Kang Haji ya. Leres pisan di jalan. Kalau yang namanya hidup di jalan itu kan pasti harus membutuhkan saudara atau keluarga di luar keluarga kita yang di rumah. Betul. Makanya kita di sini, saya utamanya dan apa namanya para kasapuhan mohon selalu memberikan masukan atau memberikan nasihat. Kita itu keluarga, kita itu betul. saudara. Makanya mereka ibaratnya sekarang berpindah dari yang namanya Bala TKI poncet abi mah kieu we sok we mangga. Kalau misalkan teman-teman mau dari Bala TKI mau ke A B C D, Omar tong hilap nya betul. Karena ya sampai saat ini baru kemarin Kang Haji, Kang Haji nggak diundang sama saya Ada acara? Ada Anip kemarin. Di Ciwidey. Kalau tahu gitu wajib pasti datang itu. Alhamdulillah lancar Anipnya. Alhamdulillah, yang penting kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bala TKI juga di Anifnya yang ke berapa kemarin? Keempat, mudah-mudahan menjadi satu keluarga. Jadi kita tidak ngomong lagi komunitas atau paguyuban, tapi kita mengungkapkan bahwa Bala TKI itu adalah keluarga. Jadi semoga keluarga Bala TKI ini selalu rukun, guyub, selalu konsisten, istiqomah dalam menjalankan visi misi giatnya kemanusiaan di Kota Bandung ini. Nah, setelah itu Kang, mungkin kembali lagi nih ke Kang Wildan.
Dan berarti kan salah satu dari apa namanya pencetus juga ya, sesepuh lah ya, kesepuhan. Nah Kang, dulu terpikir ku Akang pas bikin bala TKI teh kumaha ta Kang? Jadi awal mulanya mah iseng-iseng Pak. Iseng-iseng WAG biasa gitu Ya. kan. Kita berkumpul di sini sudah seperti saudara gitu kan. Kata kalau orang Sunda mah kenal, Ya, wow, nyaah. ya benar. Nah, terus kenal, terus kita wow, Wow. ngariung. Ya, Kalami-kalamian kan nyaah Nyaah. gitu kan. Dan terbentuk di situ. Ini gimana nih kalau seandainya bikin suatu komunitas atau perkumpulan keluarga gitu kan ya. Ya boleh. Tapi apa ya gitu namanya gitu kan. Pernah mikir sama juga. Pas lihat kita posisi di Taman Kopo Indah kata saya. Sebenarnya singkat aja TKI kan ini Ya, singkatannya. betul. Ya udah kita nama itu aja. Oh ya udah tuh. Dadakan itu. oh dadakan. Dadakan kalau nama Lima mah. ya. 5. Kapan ya? 5. 5. Nah, seiring berjalannya waktu, Sobat Wade akhirnya bertambahlah tim-tim relawan yang punya jiwa-jiwa kemanusiaan di sekitar di TKI ini bergabung lah ya Kang ya. Maksudnya menjadi keluarga besar dari Bala TKI itu sendiri. Nah Kang, apa namanya tuh sebetulnya ketika apa ya ini kan keluarga besar yang notabene bukan unit loh ya. Ya. Jadi lebih ke eskor ya. Eskor. Pengawalan ambulan. Nah, itu mungkin tercetus bisa jadi ngawal ambulan Kang. Misalnya teh kunaon teu ngawal sejen gitu loh Kang. Kapikiranna teh buat ngawal buat ambulan gitu loh. Nah, Ya, jadi gini Kang Haji, kenapa kita ibaratnya lebih fokus ke ambulan? ya. Karena kita tahu atau mungkin nanti next kita akan mengalami hal yang akan terjadi saat ambulan itu berjalan. Yang pertama, kalau disebutkan nama ambulan, pasti itu kan mindset kita langsung identiknya dengan emergency. Betul. Emergency Kang Haji. Dan yang membutuhkan emergency itu kan masyarakat luas Kang Haji. Betul. Makanya kan dari situ kita lihat, kita pelajari dan kita rasakan bagaimana yang tadi kita obrolkan ya Kang di sela-sela sebelum ini. Bagaimana nanti kalau misalkan yang di dalam itu keluarga kita Kang Haji? Betul, Kang. Betul. Bagaimana kalau yang di dalam itu adalah ayah atau ibu kita ya kan? Betul, Kang. Makanya tercetuslah ibaratnya lebih baik kita ibaratnya namanya mendukung atau mengekspor ambulan tersebut. Apapun itu ambulannya ya kan Kang Haji ya. Iya. Kita tidak memilah-milah ya Kang ya. Betul, Kang. Siapapun yang emang kita kondisi lagi santai, Betul. lagi emang tidak ada giat Betul. dalam pekerjaan, karena intinya sama seperti di Restoransi TV. Yang utama itu adalah keluarga. Kedua pekerjaan karena untuk masa depan. Ketiga baru komunitas. Kemanusiaan. Nah komunitas itu untuk kemanusiaan, entah untuk apapun namanya, tapi keluarga dan pekerjaan itu nomor satu Kang ya, betul ya. Apalagi kita berbasic bahwa Bala TKI ini berasaskan kekeluargaan. Nu kolot jadi kolot urang, nu sapantar jadi dulur urang, nu leuwih handap urang jadi adi urang. Nah, urang silih asah, silih asih, silih asuh, benernya kan bahasa Sunda nama. Jadi maksudnya jangan khawatir buat sobat-sobat WAD juga yang ada di wilayah TKI khususnya Kopo, Soreang yang ingin bergabung dengan keluarga besar dari Bala TKI, boleh langsung datang ke sekretariatannya di Jalan Taman Kopo Indah 1 depan Mixu ya Kang ya. Depan Mixu, nanti di situ ada base campnya dari Bala TKI itu sendiri, dan insya Allah nanti ada timnya juga ya Kang ya yang ngurusnya. Nah kepengurusannya itu sendiri Kang untuk saat ini ya udah sok tawadu sih orang boga dulur teh jadi bingung disebut ketua dah sok embung boga dulur teh. Ya beda orang jalanan sama orang yang kondisinya belajar itu
itu akan berbeda persepsi. Ketika orang belajar akan memikirkan ibaratnya titel atau ibaratnya asa jabatan, Kang. Asa bangga ku jabatan orang ketua tiga waji. Wah, waji ketua umum ya, waji ketua umum. Padahal orang mah teu bangga ku ketua umum teh. Berat aslina. Beban. Capek asli. Bener, orang mah mending jadi anggota lamun dipandeui mah. Cuma emang kondisinya di organisasi itu pasti ada sosok yang dituakan. Nah, kebetulan dalam organisasi ini kondisinya itu yang dituakan itu posisinya ada Kang Ervan. Jadi untuk ketua itu sendiri adanya di Kang Ervan. Nah, Kang, untuk kepengurusan sendiri kan ada ketua nih. Ada nggak pengurus lain tuh selain ketua? Ada siapa aja sih di Balai TKI itu? Ada. Di sini kita cuman memegang prinsip itu cuman KSB aja. Jadi ketua, sekretaris bendahara. Ya, betul. Itu yang vital ya, Kang ya? Kita KSB. Betul. KSB itu ketua, sekretaris bendahara. Ketuanya itu mungkin ya bisa disebutkan saya, Arman sendiri. Sekretarisnya itu ada Raksa, yaitu sebagai pencatat lah ya. Ya. Administratifnya dan bendaharanya itu ada Kang Firman di sini. Sama bendaharana sarua jeung Resi namanya Firman. Jadi Kang Firman ini ya sebagai bendahara. Jadi kita itu ya, kata saya juga dari awal Kang Haji, ya kalau misalkan kita dikomunitaskan dan dilain-lainkan itu nanti akan berbeda persepsinya Kang Haji. Betul. Mungkin itu kan pandangan saya Kang Haji ya, pandangan kesepuhan juga. Saya juga sempat bertanya dengan kesepuhan yang lebih ibaratnya yang lebih mengerti dan yang lain-lain ya kan. Kalau kita misalkan membentuk sebuah komunitas dan komunitas itu menjadi besar, jabatan ketua itu akan selalu direbut atau selalu Pasti ada. diperebutkan ya. Iya, pasti ada. Ada pro dan kontranya, Kang. Betul, Pasti Kang ada Haji. pro kontranya. Makanya kita di sini saya juga suka ngomong ke teman-teman, sering malahan kalau misalkan di sini kita internal, kita jangan ngomong kalau misal Kevin ke saya ngomong A aja. Ya, betul. Kalau Awildan ngomong ke saya ya nama saya aja gitu kan. Jadi kita di sini nggak ada namanya yang sebenarnya gitulah. Jadinya Itu cuman struktur organisasinya aja. kita kan selalu kan bersinggungan dengan ya namanya pemerintahan. Betul. Ya ibaratnya pemerintahan desa, kecamatan dan yang lain-lain ya kan. Betul. Banyak support dan lain-lain. Misalkan seperti kita mau ibaratnya kita sempat dulu itu waktu zaman pandemi. Kang Haji, Betul. kita itu sempat berkegiatan Jumat berkah setiap Jumat. Oh, Kang Haji. luar biasa. Ya, di sini kita kan di situ saya mencetuskan mengambil seridonya uang dari teman-teman untuk dibagikan ke Kaum duafa. ya utamanya kaum duafa, ya keduanya ya teman-teman yang ada di jalanan seperti Betul. driver online ya kan. Ya. Kita kan basicnya driver online. Ya. Makanya dari sana ketika awal Pan udud. ketika kita awal Relax. awal membuat event itu kita didatangi nih Kang Haji sama pihak berwajib. Ya. Siapa penanggung jawab di sini? Betul. Saya ya kan. Ini nggak ada izin keramaiannya. Saya omongkanlah kepada pihak Polsek bahwa Pak, apakah harus dengan surat pemberitahuan? Kita kan ini kan Berbagi ya. Iya, betul. Berbagi, dan kita ini kan sedekah lah ibaratnya, tidak menghilangkan atau tidak merenggut jalan. Kita di samping di pinggir jalan kan. Betul. Karena basecamp kita juga di pinggir jalan ya kan. Ya harus Kang. Makanya dari awal itu ya seperti itulah kita bikin struktur KSB itu. Katanya suruh berizin, bersurat dan lain-lain gitu Kang Haji. Makanya kan dari awal itu sampai sekarang kalau kita kan misalkan ada giat seperti Jumat berbagi, terus misalkan bagi santunan ke panti asuhan, terus misalkan kemarin misalkan kalau ada
panti asuhan yang di sini kan ada Kang Haji nih, panti asuhan yang disengketakan oleh pemilik tanah, diduduki oleh pesantren. Kita ke sana ya kan. Support lah. Support, gelar pasukan Kang Haji. Wah, gila bener. Berarti salam olahraga tuh ya, salam olahraga. Kita kalau misalkan salam olahraga nomor berapa lah. Itu mah kalau udah kepepet namanya. Ya. Kalau masih bisa dibicarakan ya mari kita Yalah. bersama untuk berbicara ya kan. Kalau misalkan tidak bisa ya kalau nggak bisa dibina ya binasakan aja kan. Gitu Kang Haji. Tapi intinya kan kita selalu persuasif lah. Persuasif ketika ada masalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Minimal secara persuasif. Kang, apa namanya tuh? Sampai sekarang ini nih, mungkin kan udah berapa tahun nih, udah lumayan nih, 4 tahun nih ya. Anggota yang ada di keluarga besar Bala TKI ini ada berapa anggota sih Kang? Yang terregis loh, yang terregis. Yang terregis itu sampai saat ini ada 78. Luar biasa. Yang aktif. Ya, yang aktif ya. Yang pasif itu mungkin ada sekitar 100 lebihan lah ya. 100 lebih ya. Karena pasif. Pasif. Pasif itu yang disebut pasif ya mereka yang Ngilu di grup tapi tara baceo, cicing we, unggul. Cuman nyimak, nuturkeun, mangga, biasanya gitu. Datang ke Tara. Tapi kan kita kan konsepnya keluarga. Kan? Ya. Kita tidak pernah, misalkan kalau di komunitas kan tidak aktif, tidak ini, kick keluar. Ya betul. Ada ADRT-nya lah. Kalau saya berprinsip itu sempat juga bertentangan dengan kesepuhan dan lain-lain. Saya itu ingin membuat mereka itu sadar. Iya. Mereka itu butuh gitu. Betul. Butuh kita di sini gitu kan. Mereka itu hidup di jalan. Makanya saya berbicara dengan salah satu pencetus juga ya kan, Kang Wildan di sini. Biarkan saja yang pasif itu. Nanti pun kalau misalkan mereka datang, mereka kembali mencurang balik ke imahna, era sorangan. Ya, gitu Kang Haji. Makanya kita nggak pernah main kalau misalkan tidak ada hal yang misalkan negatif ya. Iya, betul. Kalau yang negatif pasti kita langsung kick. Iya, betul. Negatif itu kita langsung kick, kita ambil atributnya, kita lepas stikernya dan lain-lain. KTA-nya dan lain-lain. Seperti itu Kang Haji. Siap. Sobat WAD, ternyata banyak pembelajaran yang WAD dapat dari keluarga besar Bala TKI ini. Yang selama ini mungkin dari sobat-sobat WAD tidak tahu Bala TKI itu di mana, tapi selalu eksis dalam kondisinya di jalanan, selalu nge-backup unit-unitnya ambulan. Saya salut loh Kang, saya salut sama timnya Bala TKI. Bukan saya karena adanya di kondisinya di makonya Bala TKI ya. Cuman saya merasakan, saya beberapa kali dieskor oleh teman-teman dari Bala TKI. Jadi itulah kenapa saya datang ke sini sowan dengan keluarga besar TKI, karena saya merasakan keluarga besar Bala TKI ini sangat sangat respect terhadap unit-unit yang ada di ambulan di Kota Bandung ini. Harus kan? Berapa kali Kang saya lihat ketemu lagi di escort sama Bala TKI, di escort lagi sama Bala TKI. Jadi sampai akhirnya saya sama Kelvin sering ketemu. Akhirnya saya nanya ke Kelvin, Vin, itu teh naon sih maneh teh gitu loh, tina komunitas naon. Terus Kelvin menerangkan, saya harus ketemu Vin. Jadi supaya masyarakat pun juga paham kondisinya, kami ini tidak dibiayai oleh pemerintah dan kami tidak disponsori oleh namanya donatur. Kami independen, kami bergerak sendiri atas dasar kemanusiaan dengan hati nurani untuk membantu ibaratnya masyarakat di Kota Bandung yang membutuhkan unit ambulan dengan cepat, dan kami escort, kami bantu untuk perjalanannya menuju ke
rumah sakit ataupun rumah duka secara cepat. Nah, kadang orang ada yang ngomong gini, Kang, nah naonan sih kasar nama meneta motor menisiganu yo kadang aya, Kang, nya pasti ada. Itu orang-orang yang awam yang tidak paham. Makanya saya terangkan juga, kami ibaratnya tim rescue residivis yang notabene ada eskortnya juga, punya unit. Kadang kami sangat terbantu oleh keluarga besar dari Balat TKI. Jadi buat pengendara yang lain juga, kami bukan arogan ataupun tidak memikirkan ibaratnya jalan untuk mereka. Kita sama-sama di jalan. Tapi ada yang prioritas yang harus kita dahulukan dulu gitu loh, yaitu emergency unit ambulan. Karena ada unit ambulan itu dibagi menjadi ada kereta jenazah, ada juga yang gadar, Kang. Kalau yang kereta jenazah itu mungkin kita akan lebih santuy untuk pengawalannya. Tapi kalau udah unitnya gadar, gawat darurat, berarti kita mempunyai ibaratnya kasarnya waktu atau jarak tempuh yang harus cepat sampai ke rumah sakit yang dituju agar menyelamatkan satu pasien, ibaratnya satu nyawa. Kang, Kang Kelvin nih, saya mau nanya juga nih, Kang Kelvin, apa kan di apa namanya di escort ini kan tidak, kalau kita ngambil SIM nih, Kang, bikin SIM berarti kan suka ada apa namanya tuh uji kelayakan bawa unit ya. Nah, untuk di tim keluarga besar Balat TKI pun ada nggak kriteria untuk escort itu harus seperti apa gitu loh? Apakah bebas, erek ugal-ugalan, oke, erek kumaha, atau emang sudah ada ibaratnya standaritas di Balat TKI itu ketika membawa apa namanya kendaraan mengeskort sebuah ambulan harus dengan seperti apa nih? Santuy, humanis, atau seperti apa? Mungkin Kang Kevin nih yang sering di jalan nih. Ya, kalau soal itu pasti semua punya SOP ya. Iya, betul. Apalagi kita harus, yang terutama tuh paling harus safety ready. Safety riding ya, Kang, nggak? Nah, kalau buat pengawalan di jalan itu kita tuh nggak bisa arogan. Harus saling menghormati pengguna jalan juga. Dalam bentuk itu tergantung dari kode ambulan ya. Iya, betul. Kalau ibaratnya kita bawa kereta jenazah ya kita bawa santai, karena mungkin ada iring-iringan juga yang dibawa. Yang paling utama tuh kode merah. Lebih mengikuti arahan dari teman-teman escort untuk membuka jalan ke unit ambulan itu sendiri, Kang. Kang, pengalaman yang luar biasa ketika nge-escort nih. Biasanya kan ada pengalaman nih yang tidak terlupakan yuk. Misalnya kermawa kasana mobil ambulana RIJ nge-escort kasar nama yuk mah cita-cita we nya amin. Tapi dah sigana mah ya. Tapi pengalaman apa sih yang luar biasa yang teman-teman Balat TKI ini yang kasarnya mengeskort, apa nih pengalaman yang tidak terlupakan nih? Apa pas ketika bawa pasien yang gadar rudet yo di hareupna atau kumaha gitu loh? Kalau soal itu ya mungkin saat bawa pasien urgent ya. Iya betul. Merah itu tuh harus sampai ke rumah sakit dengan cepat. Caranya gimana? Ya kita harus cepat buka jalur depan ya. Buat tim escort tuh biar ambulan langsung bisa lewat. Yang saya banggain tuh bisa bawa pasien dengan selamat sampai rumah sakit, itu udah paling jadi kebanggaan. Wah, luar biasa. Aplaus dulu dong. Jadi dari tim Balat TKI itu dia tidak berpikir untuk materi. Jadi satu kebanggaan yang sangat luar biasa ketika tim keluarga besar Balat TKI sudah bisa mengantarkan satu nyawa, menyelamatkan sebuah nyawa ketika menuju rumah sakit ataupun kondisinya ketika pasien itu membutuhkan ambulan dengan cepat menuju
rumah sakit ya Kang. Betul. Itu kebanggaan sendiri ya Kang, walaupun saya yakin dari teman-teman Balai TKI tidak dibayar. Tidak ada bayar. sama sekali bayaran apapun. Nah, Kita itu tidak meminta. itu real ya dari Real. dari maksudnya dari hati kemanusiaan nurani loh. Itu gerakan hati kita. Nah. Kita ingin membantu ya kita bantu. Tapi jangan pernah meminta sepeser pun. Namun di BRM kan bayar tuh. Ibaratnya kita menolong dengan benar-benar ketulusan hati kita. Tapi mengepan lamun di BRM aja kurang mah mending cokot. Nah karena itu rezeki Kang, ulah nolak rezeki. Saya terus terang residivis rescue ini kadang teman-teman ojol nelpon dari Kanit, Laka, sampai kemarin aja saya sampai ibaratnya penanganan orang kesetrum nih dari Inavis nelpon ke saya. Dan ketika kondisinya keluarga memberi, itu rezeki, jangan ditolak. Maksudnya buat teman-teman eskor juga jangan menolak. Maksudnya itu rezeki yang Allah berikan untuk kita. Tapi yang penting kita tidak meminta. Intinya tidak meminta. Tapi kalau ketika dari keluarga ingin memberi sebagai tanda ucapan terima kasih, itu nggak masalah. Karena kita tidak di cover oleh pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah juga next ke depannya juga memperhatikan teman-teman eskor tinggi kita nih udah mengeluangkan waktu, bensin, tenaga, pemikiran, kasarnya mah ayo dong, kasarnya tinggal dari pihak instansi yang terkait juga memikirkan nih gimana sih kita diwadahi dengan baik dan benar gitu loh, diedukasikan, minimal diberi pengarahan ataupun kasarnya diberi apa namanya bekal lah untuk kedepannya seperti apa supaya kita pun tidak clash dengan dari aparat kepolisian, karena biasanya lalu lintas tuh biasanya gitu nges mah terus terang Kang, kalau saya mah belak-belakan kadang gini nges mah temantuan tapi sok nyarekan. Nah kaita mah orang mah belak-belakan weh, maksudnya tuh sok mantuan mante tapi nyarekan, entah itu mobil entah itu motor yang lain, kadang di klaksonan teh gandeng udah teh nyaon di jero teh naon gitu loh. Sampai sempat saya juga berpikir gini, yuk kalau emang kita harus ada regulasinya dari pemerintahan, kita akan ikutin regulasinya seperti apa gitu loh. Entah itu dari seragamnya di ibaratnya di cover oleh pemerintah, oh iya eskor-eskor yang terdaftar oleh dinas kesehatan tuh gitu loh. Jadi supaya juga bisa membedakan mana eskor, mana yang bukan eskor Kang gitu loh. Dan itu saya akan perjuangkan Kang nanti dengan dinas kesehatan, mudah-mudahan terrealisasi, kita bersinergi dengan ibaratnya instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang kesehatan juga Kang. Terus Kang satu lagi, ketika bawa motor untuk eskor pernah nggak ada insiden gitu loh, insiden seperti apa gitu loh? Kalau insiden tuh pasti ada aja ya. Ada ya? Seperti kayak kita udah dari jauh ngasih aba-aba ke pengguna jalan lain untuk memberikan prioritas jalur buat untuk ambulan. Sedangkan mereka doang keras sendiri gitu, nggak mau gitu. Apa sih ada yang lewat tuh apa gitu. Ya cuman kita ya tetap dengan sopan ya kayak gimana caranya biar memberikan jalan. Ya ada juga terjadi tabrakan ya pastilah. Iya. Gitu. Ya yang penting mah buat tim eskor tuh jaga keselamatan di jalan, hargai pengguna jalan yang lain juga itu. Nah, satu lagi nih buat Kang Kelvin nih. Dari keluarga besar Balad TKI ini, nge-eskor yang paling jauh kemana Kang? Saya baru sampai ke Subang baru kemarin tuh. Subang. Iya, baru sampai Subang. Subang. Mungkin teman-teman yang lain yang lain nih yang Kang Kelvin tahu nih, udah sampai mana nih Kang? Mungkin dari rekan-rekan lebih jauh ya. Iya, yang jauh. Ya. Ada yang sampai Kebumen ada. Jenazah. Oh, jenazah ya biasanya. Tuh bawa jenazah yang sampai keluar kota tuh. Pasien juga kalau emang pasien pulang paksa lah ya, ibaratnya kita bawa sampai rumahnya pasti gitu. Nah
itu sobat-sobat WAD, jadi yang kita selama ini kita tidak tahu tentang Balad TKI itu keluarga besarnya ternyata luar biasa solid, terus keduanya juga kondisinya keluarganya sangat kental kekeluargaannya, terus kedua juga di kesepuhan oleh sobat-sobat WAD ini yang luar biasa, yang menaungi dari kasarnya adik-adik kita untuk dibina. Kang titip, Kang Ervan titip, Kang bina adik-adik kita untuk lebih baik, Kang. Mudah-mudahan apa yang jadikan lelah kita jadi lilah buat kita. Jadi jangan berpikir untuk berlelah untuk berbuat baik, karena berbuat baik itu sangat luar biasa, Kang. Belum tentu orang bisa berbuat baik, tapi dengan cara kitanya masing-masing kita bisa berusaha untuk berbuat baik. Yang penting satu, buat teman-teman yang lain titip jaga kesehatan, karena kita harus berusaha sehat di tengah-tengah orang sakit, Kang. Jadi banyak orang sakit yang masih membutuhkan kita, Kang. Mungkin itu juga pesan mungkin dari Kang Ervan sebagai ketua buat escorting Indonesia, Kang. Mungkin pesan-pesannya buat sobat WAD, teman-teman escorting seluruh Indonesia nih, pesan-pesannya seperti apa? Silakan di Kang Ervan, dan di sesepuh kita pesannya juga mungkin bisa disampaikan supaya teman-teman dari luar kota juga yang nonton channel YouTube-nya WAD juga mengetahui nih, di kota Bandung ini ada salah satu escorting yang luar biasa, namanya keluarga besar Balad TKI gitu loh. Silakan, Kang. Mungkin pesan dari saya untuk teman-teman escorting seluruh Indonesia, jangan lelah, jangan capek untuk berbuat baik, karena rezeki itu tidak bisa kita kejar, karena rezeki itu sudah ada, sudah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat terus untuk escort seluruh Indonesia, utamanya Bandung. Jangan sampai niat baik kita itu ada yang memanfaatkan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin itu aja pesan dari saya. Sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa kita itu di jalan mengawal ambulan, dan kita juga harus selalu waspada dengan pengendara lain, karena di jalan itu selain kita dan ambulan ada pengendara lain yang ada di samping kita. Humanis selalu, salam escort Bandung Balad TKI, madep. Mungkin ada tambahan dari kesepuhan nih, kesepuhan kita nih. Paling itu aja paling Kang, yang sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua saya palingnya, Kang Arpan. Ya intinya malah hati-hati di jalan buat semua escort. Ya moga lah lelah kita menjadi lilah kayak Kang ya. Amin, 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 amin. Sing dijadikan ibadah gitu kan, Kak. Amin, amin, amin. Hargai sesama pengguna jalan, jangan arogan karena kita sama hidup di jalan gitu kan. Paling itu aja, Kang. Boleh. Ya. Terima kasih, Kang. Tepuk tangan juga buat kesepuhan kita. Kang Ervan, Kang Kelvin, Kang udah makasih udah nerima nih tim Resi hadir di basecampnya Balad TKI, luar biasa. Kita bersilaturahmi, tak kenal maka tak sayang, makanya kita akan selalu bersilaturahmi dengan teman-teman dari escorting di seluruh kota Bandung ini. Pokoknya pantengin terus channelnya official WAD. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nah, Kang, terakhir nih buat teman-teman dari Balad TKI, rencananya ini mah mau buka core wheel nggak sih? Cing piraku di TKI wae atuh. Cing kali-kali mah ada buka core wheel lah.
Ada rencana nggak nih buat Pak Ketua nih korwilnya kemana gitu Pak Ketua? Ada korwil timur, korwil selatan, korwil barat gitu loh kan, karena sekarang kan pusat nih. Apakah ada rencana mau buka korwil-korwil yang lain nih Kang? Kalau untuk yang disampaikan oleh Kang Haji, kalau niat itu ada Kang Haji. Ada ya. Ada niat. Cuman kan di belakang niat itu kan pasti ada yang harus proses tahapan yang harus kita lalui. Saya juga sebagai ibaratnya yang dituakan di sini harus melihat dulu. Kalau misalkan teman-teman di sini, sebenarnya kita kalau untuk base camp itu kan di sini Kang. Ya, betul. Tapi kan sekarang di sini kita itu ada 4 wilayah Kang Haji. 4 wilayah di sini. Kita itu dulu kemarin terakhir baru pecah 1 Ciwidey. Oh, mobile berarti ya, mobil ke Ciwidey. Pecah Ciwidey. Kita itu ada di TKI, teman-teman. Di Cimahi pun kita punya. Di Soreang kita punya. Di Ciwidey kemarin pecah karena ya mungkin tingkat ya itulah teman-teman keluarga kita di sana ya belum memadai untuk yang namanya membuat korwil Kang Haji. Betul. Kalau misalkan Allah ibaratnya menghendaki ya saya juga pasti mau lah ya kan, niat apalagi untuk niat baik ya kan, supaya misalkan saat ini ada case atau misalkan ada yang harus di-escort di wilayah mana, di wilayah utara misalkan kita punya ya kan, jadi kan kita tidak perlu mengirim teman-teman yang dari sini, tapi insya Allah Kang Haji walaupun kita cuman ada di sini tiga wilayah tapi belum bisa disebutkan korwil, tapi ketika ada case atau masalah atau misalkan pengawalan yang harus kita tangani, yang harus kita bantu, yang harus kita maksimalkan, pasti kita maksimalkan Haji. Luar biasa. Jadinya kita itu kenapa tidak membuka korwil, karena ya kita gitu tadinya. Ini rumah kita. Mau dimanapun kalian, kita kan di sini kan terpecah Kang Haji, banyak di sini. Ya. Kan nggak di TKI aja. Betul. Balai TKI ini tidak di TKI ya Kang Haji. Ada di Cibenying ada, di Cimahi ada, di Cililin ada, di Soreang banyak, di TKI juga lumayan ya kan. Makanya saya itu kalau misalkan ingin membuat korwil sebenarnya mudah, cuman kan prosesnya ini. Betul. Prosesnya ini, tahapannya ini yang kita harus digodok dengan baik. Jangan sampai kita membuat korwil hanya sebatas nama Kang Haji. Leres Kang Hajinya. Leres betul. Korwil utara nganu hiji nami unggul anu aktifna teh aya gitu. Leres gitu Kang Haji. Betul. Makanya mungkin next ke depannya juga kalau misalkan project seperti itu atau misalkan cita-cita, kalau cita-cita pasti kan kita itu kan cita-cita harus tinggi langit ya. Betul. Ketujuh ya Kang Haji ya. Harus ke langit ketujuh. Minimal orang kebagian ke-5 lah. Mana lahnya? Cita-cita mah harus tinggi kan, harus betul. Tinggi, sampai ke langit ketujuh. Dan bila mana kita jatuh kan kita kan ada di atas bintang-bintang ya. Gitu Kang Haji. Makanya kalau misalkan Kang Haji bertanya perihal kenapa tidak membuat korwil, itu sedang kita pikirkan Kang Haji. Mudah-mudahan sobat-sobat WAD channel kita doakan keluarga besar dari Balai TKI ini selalu konsisten, selalu istiqomah, dan Wahaji sudah melihat sepak terjangnya sangat luar biasa. Kenapa Wahaji gerebek ke Balai TKI? Karena sepak terjangnya sudah teruji sama Wahaji di lapangan, sudah terlihat kekompakannya, sudah kelihatan keguyubannya, dan juga sisi kemanusiaannya pun Wahaji sudah merasakan hal itu. Makanya kita doakan untuk semuanya
sehat selalu buat Pak Ketua, buat sesepuhnya dan juga para anggotanya semua. Mungkin itu bincang-bincang Wah Haji malam ini di basecampnya keluarga besar Balat TKI. Insya Allah nanti ketemu lagi sama Wah Haji ngegerebek dari tim eskornya di Kota Bandung. Keseruannya seperti apa, pantengin terus channelnya Wade Official. Mungkin seperti itu Kang, terima kasih buat Pak Ketua, buat Kevin dan juga buat kesepuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini tentang pengabdian. Balat TKI. Salat salawasna Balat. Saya Raksa. Saya Yogi Permana. Kita berdua dari Taruna Taruna Balat TKI. pesan-pesannya digerebek sama tim rescue. Gimana Yogi? Saya merasa kaget gitu ya. Kirain teh mau ada penjemputan apa, ternyata wah pokoknya mah sangat berkesan. Pokoknya untuk WAD Official semakin jaya dan banyak subscribernya. Pokoknya mah WAD Official madep. Well dulu atau Kang, well dulu. Well. Oke, siap.